Di Indonesia kadang seni ini kan masih dianggap beban biaya. Bukan soal kita kurang talent, tapi kita kurang investasi tuh untuk menjadikan talent ini beneran breakthrough. Ketika seninya dianggap sebagai komoditas ya. Seni ini akan membuat negara kita kaya kayak Korea Selatan dengan K-pop. Banyak banget kesulitan dari seniman Indonesia itu untuk bisa masuk ke pasar luar. Bercandaan kami, seniman tuh kayak ayam kampung. Dibiarin hidup sendiri, dilepas. Tapi kita percaya bahwa seniman-seniman Indonesia nanti kalau udah jadi pasti bagus banget. Nggak boleh dong kalau misalnya ada draft undang-undang dibuat tanpa melibatkan musisi dari awal, mending gak usah. Kebijakan adalah kuncinya dari perubahan si ekosistem seninya supaya bisa lebih fasilitatif. Intinya si hak cipta ini kami masukkan ke kolam yang sama dengan perjuangan untuk memastikan kebebasan berkesenian. Banyak orang yang juga nanya hal yang serupa nih, AI itu seperti apa ke depan, apakah seni bakal mati ya? Halo teman-teman di chapter semuanya, kembali lagi bersama aku Pak Tirto dan Diajeng. Nah, kali ini bahas apa nih? Kita mau bahas apa sekarang? Bahas seni lagi ya? Oh, kesenian lagi ya? Iya, seni lagi. Cuma ini mungkin lebih umum ya. Oke. Ini biasanya di atas-atas nih. Soal kesenian mungkin secara umumnya, terus juga nanti regulasi-regulasinya, kemudian juga soal kebebasan berkesenian gitu kan. Ini udah ada temen dari koalisi seni ya, Mas Hafez Guma. Terima kasih Mas, udah menyempatkan waktunya nih. Terima kasih sudah diundang. Kebetulan dekat ya antara. Iya, kebetulan dekat dari Pasar Minggu ya Mas. Iya, kantor di Pasar Minggu. Mas Hafez ini sebagai manajer advokasi di koalisi seni ya? Betul. Manajer advokasi, betul. Nah, kita tanya-tanya ya ini. Iya, ini kenalan dulu tapi sebelum lebih detail. Koalisi seni itu apa sih? Betul. Gitu. Nah, sebenarnya koalisi seni itu apa sih dan tujuannya apa gitu? Ya, jadi koalisi seni itu satu organisasi yang bentuknya perkumpulan. Jadi isinya itu ada seniman, ada organisasi seni gitu. Nah, mereka ini pada waktu 2012 itu memutuskan untuk berkumpul dan kemudian pengen melakukan satu perubahan gitu, utamanya melalui kebijakan. Nah, yang membedakan koalisi seni dari banyak organisasi lain adalah mereka ini nggak bergerak di bidang estetik gitu. Jadi koalisi seni pada waktu 2012 itu berdiri alasannya karena pada waktu itu ada RUU Kebudayaan. Jadi judulnya itu RUU Kebudayaan pada waktu itu. Nah, mereka merasa kok kami nggak punya suara ya di dalam penyusunannya. Nah, ada banyak hal tuh yang mereka pusingin. Satu adalah bahasanya undang-undang kan ribet ya. Ya, ngobrol sama DPR itu satu hal yang kayak ngulang-ngulang juga. Jadi mereka merasa bahwa kayaknya seniman butuh satu figur yang bisa menjadi penerjemah apa yang mereka mau deh di depan pemerintah. Dan kemudian kedua, mereka sadar bahwa kalau seniman ini ngomong satu-satu, walaupun mereka terkenal gitu ya, nggak akan sekuat kalau mereka punya satu payung yang kemudian menyatukan suaranya mereka. Nah, pada waktu itu kalau nggak salah ada 40-an seniman dari Jakarta, Bandung, Jogja pada waktu itu. Itu awal banget Mas. Awal banget, 2012 menyatakan bahwa yuk kita bikin koalisi seni. Dan sebisa mungkin isinya bukan seniman. Jadi tapi kok bisa ya itu terbentuknya malah justru bukan seniman? Iya, sekretariatnya rata-rata bukan seniman. Jadi orang-orang yang memang dicari gitu ya, dipekerjakan untuk bisa mewakili suaranya si seniman, tapi dengan bahasa yang dipahami sama pemerintah. Gitu. Makanya tadi dia unik. Karena dia nggak ngomongin soal estetika, nggak ngomongin soal capaian artistik, gitu. Nah, akhirnya 2012 berdiri, 2013 resmi jadi badan hukum ya, adalah si koalisi seni ini. Gitu. Tapi kalau Mas Hafez sendiri bergabungnya bersama koalisi seni? Kalau saya bergabung di koalisi seni itu 2014 ya. Ya pada waktu itu baru lulus, terus bingung kan kerja apa ya, gitu. Terus ada yang nawarin, oh ya udah. Sampai sekarang. Tapi berarti memang di bagian ininya bukan sebagai seniman gitu? Ya, bukan, kebetulan kan latar belakang saya hukum. Jadi pada waktu itu mereka memang nyari orang untuk bisa melakukan analisis terhadap si RUU Kebudayaan. Masuknya sejak saat itu. Karena mungkin pandangannya juga beda ya. Iya sih. Kalau sebagai seniman gitu-gitu. Kayak lebih ke teknis sih. Teknis. Gimana cara bikin kalimat undang-undang, gimana cara menyanggahnya gitu. Berarti menjembatani teman-teman seniman juga ya? Ya, sederhananya jadi penerjemahnya mereka lah.
Tapi kalau sekarang berarti ada berapa anggota? Mungkin yang perorangan atau mungkin yang lembaga gitu? Apakah tersebar juga di seluruh Indonesia atau gimana, Mas? Kalau jumlah pastinya saya kayaknya nggak hafal deh pembagian yang individu sama yang organisasi. Tapi yang pasti jumlahnya udah 350 kalau nggak salah anggotanya. Provinsinya 24 kalau nggak salah, tersebar di 24 provinsi. Jadi memang udah berkembang jauh sih. Dulu kan didirikan oleh 40 ya. Sekarang udah 350 ya, berarti udah hampir 9 kali lipat lah. Gitu. Sejak 10 tahun berarti ya, 2003 berapa? 11 tahun berdiri. Oke. Tapi di tiap wilayah itu apakah ada kantor-kantor lagi atau emang semuanya pusatnya di sini gitu, koalisi seni gitu? Jadi kalau sekretariat memang hanya di Jakarta ya, karena kebanyakan isu yang diadvokasi juga isu nasional, berhubungan sama kementerian, sama DPR gitu. Jadi sekretariatnya di Jakarta. Tapi memang ke depan ada cita-cita untuk bisa juga bantu anggota mengadvokasi isu mereka sama pemerintah daerah. Cuma pendekatannya lebih kepada anggotanya yang dibuat bisa mandiri ya, gitu. Oke, menarik sih. Ya ini udah berapa, 10 tahun lebih berarti ya? Ya 11 tahun lah ya. Kalau dari selama itu bagaimana sih perkembangan peran dan pengaruh koalisi seni itu? Apa saja yang dirasakan sekarang? Oke, sebetulnya kan koalisi seni berdiri itu ada tiga tujuan utama lah. Ibaratnya seperti visinya lembaga gitu. Nah yang pertama itu koalisi seni pengen membentuk satu ekosistem seni yang lebih baik, tapi melalui kebijakan publik yang berpihak gitu. Bahwa koalisi seni percaya tuh kebijakan adalah kuncinya dari perubahan si ekosistem seninya supaya bisa lebih fasilitatif kali buat baik seniman maupun masyarakat. Terus yang kedua adalah cita-citanya pada waktu itu pengen terbentuk yang namanya dana abadi kesenian. Jadi spesifik tuh gimana, karena kan problem utamanya seniman adalah mereka harus menyeimbangkan antara nyari uang dengan mencapai capaian artistik yang bagus. Nah kadang dua tuh nggak ketemu. Sehingga untuk seni-seni yang tujuannya memang murni artistik kayaknya butuh deh satu model pendanaan yang nggak cuma soal cuan gitu. Makanya dana abadi jadi cita-cita. Nah yang ketiga adalah bagaimana ada pengelolaan sumber daya bersama. Mau itu pengetahuan, mau itu uang, mau itu keahlian gitu ya orang-orang. Nah itu yang kemudian dicita-citakan oleh si koalisi seni. Nah selama 10 tahun itu, kalau dari pengalaman saya ya, sengaja yang saya rasakan gitu, undang-undang pemajuan kebudayaan itu jadi semacam capaian yang paling dibanggakan lah. Karena melalui itu kan ada terbentuk dana perwalian kebudayaan ya. Walaupun nggak spesifik buat seniman, tapi seenggaknya si dana perwalian kebudayaan itu, atau mungkin orang kenalnya sekarang dana Indonesiana kali ya. Nah itu kan yang akses sebagian besar seniman ya. Dan itu kayaknya udah menjawab setengah cita-cita gitu. Nah ke depan koalisi seni sih pengen yang terakhir nih, yang pengelolaan pengetahuan, sumber daya bersama. Nah itu yang pengen dikuatin ke depan. Itu untuk dana Indonesiana mulai dari kapan sih bisa merasakan dananya gitu? Kalau dananya sendiri itu kan baru diluncurin pemerintah 2022 kalau nggak salah. Awal 2022. Iya, pada waktu itu Bu Menkeu ya, Bu Sri Mulyani sama Menteri Mendikbud, Mas Nadiem. Nah itu diluncurkan 2022 programnya Dana Indonesiana. Tapi sebetulnya kalau buat koalisi seni itu kan sudah dipupuk pada waktu mengadvokasi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah di tahun 2017 itu pada waktu undang-undang diluncurin, kami ingat sekali bahwa berhasil tuh masuk satu pasal 49 yang kalau nggak salah bunyinya gini, untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pemerintah membentuk dana perwalian kebudayaan. Jadi kami sadar pada waktu itu bahwa kayaknya kalau langsung kesenian nggak mungkin deh. Jadi akhirnya kami nyelip tuh satu waktu undang-undang ini harus kita bisa gunakan sebagai kendaraan mencapai si dana abadi tadi. Jadi masuklah si pasal 49 itu, dan itu yang kemudian diterjemahkan menjadi si Dana Indonesiana di tahun 2022. Berarti itu hasil dari advokasi, Mas? Ya, jadi ibaratnya kan kemenangan itu orang pengennya yang instant gratification gitu ya, yang cepat gitu. Nah pada waktu itu kami masukin pasalnya di 2017 dan kemudian baru bisa dapat dana abadinya 2022. Jadi itu kan kita belum menghitung ya, mulai dari proses mengadvokasi undang-undangnya sendiri kan dari 2013-an pada waktu itu. Jadi ya memang
proses yang lama baru bisa nyampe ke hasil yang diinginkan. Bagus deh ya, sekarang udah ada Iya, dana benar, abadi benar, lah ya. betul. Itu kan salah satu mungkin pencapaian yang besar ya. Ada nggak pencapaian besar yang lain gitu mungkin dari koalisi seni lagi? Mungkin kalau kami yang juga di tingkat undang-undang ya, yang lumayan dapat perhatian publik itu 2019, ingat nggak ada RUU permusikan? Iya. RUU permusikan. Pada waktu itu yang ribut-ribut soal Jerings versus Ana. Betul, gitu. betul. Ya, itu Nah pada waktu itu koalisi seni sebagai salah satu yang memulai membaca draft yang beredar pada waktu itu. Kami kebetulan kan ada beberapa anggota juga yang dari musik ya, kayak misalnya Mas Khalil Mahmud dari Efek Rumah Kaca gitu. Nah Glenn Fredly pada waktu itu, Mendiang Glenn Fredly. Nah itu kan yang kemudian menjadi motornya tuh untuk melakukan advokasi di RUU permusikan. Iya, oke. Gitu. Ternyata ada banyak juga. Benar-benar. Kayaknya itu salah satu, maksudnya kayak permasalahan itu ya, royalti mungkin ya, hak cipta di permusikan itu sampai sekarang juga masih jadi masalah yang terus dibahas kayaknya gitu. Nah itu gimana? Apakah sekarang jadi masih ada ini nggak sih perjuangan gitu untuk royalti sekarang? Iya. Nah pada waktu itu kan kubunya jadi 2 ya, 3 sih sebetulnya. Satu itu yang mendukung ya udahlah RUU permusikan yang ada pada waktu itu disahin dulu aja gitu. Nanti kalau mau dibenerin belakangan. Iya. Ada juga kubu yang menolak mentah-mentah kan. Nggak boleh dong kalau misalnya ada draft undang-undang dibuat tanpa melibatkan musisi dari awal. Mending gak usah. Iya. Nah sebenarnya ada juga yang lebih ke jalan tengah. Nggak apa-apa proses ini dilanjutin selama kita bisa memperbaiki naskahnya itu total. Nah pada waktu itu banyak yang menganggap itu adalah momentum supaya si musisi bisa dapat hak yang lebih baik. Cuma permasalahannya kan undang-undang yang mengatur soal royalti kan undang-undang hak cipta ya sebetulnya. Jadi ini kan undang-undang yang berbeda sebetulnya. Nah ini yang kemudian pada akhirnya ya sudahlah, karena pada waktu itu juga tahun politik sebelum pemilu kalau nggak salah itu kisruhnya. Jadi ya udah dilepas aja. Nanti di kemudian hari kita akan catat semua pendapat yang muncul untuk dijadikan bahan perbaikan undang-undang yang di kesempatan yang lain. Nah tadi bahas hak cipta juga, itu kan hak cipta secara menyeluruh ya, nggak cuma tadi royalti musik aja. Itu bagaimana untuk hak cipta di Indonesia sekarang ini gimana? Nah kalau koalisi seni kan belakangan punya satu terminologi ya yang kami dorong untuk lebih digunakan tuh namanya kebebasan berkesenian. Nah kadang kebebasan berkesenian itu selalu diterjemahkan cuma soal sensor, cuma soal senimannya bisa melakukan pertunjukan dengan bebas, bikin karya nggak boleh ditekan sama pemerintah gitu. Nah, tapi sebetulnya si konsep kebebasan berkesenian ini lebih luas dari itu. Kami mengutip dari UNESCO ya tentu saja, itu ada 6. Yang pertama itu kan bebas berkarya tanpa sensor intimidasi. Ya kita udah paham ya bahwa itu kunci itu yang disebut dengan bebas berkesenian adalah yang nggak dapat intimidasi gitu pada waktu berkarya. Nah kemudian yang kedua ini yang sebetulnya menyangkut soal hak cipta adalah bahwa seniman itu punya hak untuk dapat balas jasa yang layak atas karyanya dia. Jadi kalau misalnya si seniman yang nggak bisa hidup dari karyanya dia, ya nggak mungkin dia bebas berkesenian. Pada akhirnya dia harus selalu ngikutin pasar kan segala macam. Nggak ada tuh cerita mereka berkarya sesuai dengan apa yang mereka mau. Nah, terus 4 hak lain sisanya ya lebih ke pendukung ya, misalnya kebebasan berpindah tempat. Kalau seniman Indonesia mau ke Amerika susah kan? Beda banget sama seniman Amerika mau ke sini gitu. Nah, sehingga kan kadang nggak adil. Nah, itu juga jadi soal bebas untuk berserikat misalnya. Kayak belakangan kan muncul banyak organisasi baru ya. Ada FESMI, ada AMPLI, mungkin pernah dengar juga sindikasi gitu. Nah, itu kan bahwa seniman juga bebas nih mereka untuk berserikat supaya membela haknya lebih baik lagi. Kelima adalah soal jaminan ekonomi sosial, bahwa seniman harusnya juga dapat BPJS sama kayak pekerjaan lain. Kan kadang nggak dianggap profesi ya. Gitu. Nah yang terakhir itu bahwa semua orang nggak peduli latar belakangnya apa, gitu secara identitas, mau dia perempuan, anak, masyarakat marginal, itu harus punya hak yang sama. Nah jadi intinya si hak cipta ini buat koalisi seni kami masukkan ke kolam yang sama tuh dengan perjuangan untuk memastikan kebebasan berkesenian itu.
Ya, tapi ini menarik sih. Maksudnya kalau ngomongin kebebasan berkesenian kan, tadi ngomonginnya mungkin perorangan gitu ya, terus juga kelompok gitu. Kalau misalkan melihat kayak daerah konflik gitu Mas, misalkan kalau kita ngomongin ini mungkin isu sensitif ya, kayak di Palestina gitu, yang mungkin sekarang kan udah hancur semua, mungkin mereka juga punya situs budaya, punya museum dan lain sebagainya. Itu kalau koalisi ini melihat seperti itu, gimana sih kebebasan berkesenian di situasi seperti itu gitu? Nah sebenarnya kalau di Indonesia misalnya ya, kan kita juga punya beberapa daerah yang masih ada konfliknya gitu ya. Misalnya kayak di Papua. Gitu. Nah, apakah kemudian seniman di sana juga punya kebebasan yang sama dengan di daerah lain misalnya. Nah, sehingga kalau menurut kami memang pada dasarnya si kebebasan berkesenian ini nggak boleh pilih-pilih. Mau apapun latar belakang dia kan kadang suka ada prejudis itu apa bahasa Indonesia? Kecurigaan lah gitu. Bahwa kalau dia latar belakangnya A, maka seninya harus kita lebih perhatiin nih. Jangan-jangan ada tujuan di balik seninya dia. Atau latar belakang dia B, maka dia lebih sulit untuk bisa masuk ke misalnya jalur-jalur distribusi yang mass itu yang lumrah gitu. Dan mereka kan kadang kalau yang punya identitas tertentu, mereka punya jalur-jalur sendiri tuh. Supaya mereka bisa mengekspresikan apa yang mereka mau dengan lebih bebas. Nah itu mungkin. Nah kalau untuk kasus konflik di luar sana gitu, nah itu kan juga sama ya. Bahwa ada profiling soal identitas mereka, ada relasi kuasa nggak seimbang sama yang punya jalur distribusi. Nah menurut koalisi sini ya perjuangannya memang masih panjang sih. Iya, betul. Ternyata banyak juga yang diperjuangkan ya. Betul. Kalau selain perjuangan untuk memberikan hak gitu ya, koalisi seni itu ada program-program lain nggak sih, misalnya edukasi segala macam, kegiatan-kegiatan gitu mungkin. Kalau kami yang utama itu ya pasti ini ya penelitian, karena advokasi kebijakan kayak tadi tuh mau RUU kebudayaan zaman itu, kemudian RUU permusikan itu harus ada dasar data yang konkret. Jadi kami nggak mau tuh ngeluarin pendapat cuma karena secara mayoritas masyarakat bilangnya A gitu, terus kami ngikut. Nah, jadi koalisi seni selalu pengen kami punya bukti empiris dulu, baru kemudian bikin pernyataan. Nah itu yang mungkin membuat kami mungkin nggak secepat banyak organisasi lain ya untuk bersuara, karena kan butuh waktu tuh untuk mencari tahu ini kira-kira bener nggak ya hal yang lagi viral ini misalnya, apakah keberpihakan kami itu harus langsung gitu. Nah itu yang kemudian memang jadi soal. Jadi kami program utamanya pasti penelitian dulu. Berarti diskusi gitu bentuknya? Enggak, kami bikin penelitian yang nanti outputnya itu memang buku. Gitu. Jadi itu program utama dan penelitian ini biasanya kami bagi dua nih. Ada yang sifatnya rutin. Kayak misalnya kebebasan berkesenian tuh kami setiap tahun pasti ngeluarin hasil laporan tahun ini kasusnya ada berapa, kenapa, terus kecenderungannya tahun ini seperti apa sih misalnya. Karena pada waktu COVID sama sekarang pasti beda dong. Benar. Suasana-suasana kebebasan berkeseniannya. Jadi ada penelitian yang sifatnya rutin, kayak gitu. Ada juga yang sifatnya itu dia tematik. Jadi misalnya ada tema-tema hak cipta nih kayaknya lagi menjadi isu sentral nih. Nah itu kami bikin penelitiannya. Atau misalnya kemarin sempat juga soal kerja emosional untuk seniman perempuan. Jadi lebih ke gender gitu. Nah mungkin ke depan kami juga akan memperluas isu-isu kayak misalnya seni dan lingkungan tuh ada hubungannya nggak sih misalnya. Nah jadi kalau lagi nggak ada advokasi yang sifatnya urgent gitu, kami biasanya akan punya program penelitian yang tematik. Jadi suatu hari nanti isunya muncul, kami seenggaknya udah siap tuh dengan data-datanya. Berarti berjalan juga dengan penelitian-penelitiannya gitu ya. Keren dan juga sih. Diterbitkan dalam bentuk buku ya. Buku. Itu teman-teman seni berarti bisa bacanya gimana tuh? Kami ada 2 kanal yang bisa diakses secara gratis. Pertama itu lewat website kami. Cuma biasanya kalau misalnya anak-anak yang lebih suka ngutip segala macam, kami ada 1 akun di Akademia namanya. Jadi itu akan lebih mudah tuh untuk orang-orang ngutip penelitian-penelitian kami. Kemudian Mas kalau misalkan untuk komunitas-komunitas seni yang di daerah gitu ya, komunitas lokal daerah gitu, itu dari koalisi seni dukungannya seperti apa sih untuk teman-teman di daerah gitu? Sebetulnya kalau kami yang pasti adalah
platform kami kan rata-rata terbuka ya. Kami punya 3 website yang sebetulnya agak beda-beda tuh spesifikasinya. Kami yang paling sering diakses sama teman-teman di daerah itu ada namanya pemajuankebudayaan.id. Oke. Nah, isinya itu adalah repository semua, ada dokumen namanya pokok pikiran kebudayaan daerah. Jadi semua Pemda tuh harus bikin untuk rencana pemajuan kebudayaan mereka itu lebih terstruktur lah. Yeah. Nanti akan mempengaruhi APBD segala macam. Nah, karena banyak teman-teman di daerah itu nggak punya akses ke dokumen ini, biasanya dibilang dokumen gaib lah. Gitu. Jadi orang kalau nggak kenal banget sama dinas nggak dapet, gitu. Terus kalau misalnya nggak ada ordal, susah untuk tahu apakah sudah disusun atau belum. Nah, kebetulan karena koalisi seni punya jalurnya ibaratnya gitu untuk mendapatkan dokumen-dokumen ini secara lengkap di semua kabupaten kota, ya kami bikinin repository, mereka tinggal pilih tuh. Jadi buka websitenya pemajuankebudayaan.id, pilih misalnya mereka dari provinsi mana, kabupaten kota mana. Kalau PPKD-nya udah ada, mereka bisa download. Gitu. Jadi ya dukungannya kami nggak bisa kasih dukungan yang real gitu ya, misalnya pendanaan segala macam, pendampingan penuh ke teman-teman di daerah. Tapi seenggaknya kami berusaha untuk platform kami itu punya pengetahuan yang cocok buat biar mereka bisa lebih berdaya gitu. Panduan juga ya berarti ya. Kalau berarti kan memang sering kalau advokasi sering ini sama pemerintah ya. Gimana sih hubungan dengan pemerintah Kepo ya. Apakah ada clash-clash sama pemerintah gitu ya? Sebetulnya kalau koalisi seni sejak dulu itu positioningnya adalah kami mitra yang setara dengan mereka. Gitu. Jadi sebisa mungkin koalisi seni dengan pemerintah itu seperti teman diskusi. Karena kan kadang pemerintah itu butuh informasi yang nggak bisa mereka dapat secara langsung melalui aparatusnya ya. Gitu. Kadang kementerian tuh nggak punya tuh data-data yang benar-benar langsung ke seniman, atau mereka nggak punya nama-nama yang seharusnya mereka undang di diskusi-diskusi yang mereka selenggarakan. Nah biasanya koalisi seni itu paling minim ngasih itu ke mereka. Nah kalau misalnya secara langsung mereka punya satu kebijakan yang pengen dibuat, nah biasanya kami akan diundang untuk ditanya-tanyain, kira-kira ini udah cocok belum ya misalnya gitu, atau kira-kira ini masih ada yang kurang di sisi mana. Nah tapi nggak jarang juga koalisi seni mesti punya posisi yang mungkin lebih keras kali ya ketika pemerintahnya misalnya mereka nggak melakukan konsultasi publik dulu sebelum bikin kebijakan. Nah di posisi itu biasanya kami akan ngerilis yang namanya opini editorial gitu ya, semacam artikel yang kemudian mengomentari situasi yang ada pada waktu itu. Tapi intinya kami memang selalu bukan menjaga jarak ya, jadi memastikan hubungannya itu nggak ketergantungan lah dengan pemerintah. Jadi bukan soal pro dan kontra, tapi sebisa mungkin kami jadi teman ngobrol yang kayak ngasih saran iya gitu setara aja sama pemerintah. Karena kan gimana pun juga ketika terlalu dekat maka akan ada konflik kepentingan. Tapi ketika jatuhnya itu seperti konfrontatif gitu ya, berlawanan, itu juga nggak akan produktif. Karena kan untuk bisa bikin kebijakan yang bagus harus ngobrol ya, harus kolaborasi antara kita dengan pemerintah. Ini makanya mungkin sampai bisa menghasilkan dana Indonesia tadi ya. Karena ada komunikasi yang baik dengan pemerintah itu. Nah itu kan salah satu bentuk upaya pemerintah juga ya. Kalau untuk sekarang upaya pemerintah di bidang kesenian menurut koalisi seni udah cukup belum sih? Mengingat tadi kan dana Indonesia juga dana abadi tadi. Apakah mungkin masih ada yang kurang apa gimana? Kalau ngomongin kesenian, kadang memang jebakannya itu kesana cuma tugasnya satu kementerian gitu ya. Saat ini kayak tugasnya Kemendikbud aja. Nah, padahal kalau koalisi seni memandang bahwa si kebijakan seni ini biasanya dia punya dua muka tuh. Muka yang pertama ketika seninya dianggap sebagai barang publik lah, barang yang penting kayak kesehatan, pendidikan gitu. Jadi seninya dianggap sebagai identitas bangsa, cara untuk membuat orang lebih toleran segala macam. Nah, kalau seninya lagi kayak gitu, Kemendikbud, gitu kan, yang biasanya akan jadi mitranya koalisi seni. Tapi di sisi lain kan ada ketika seninya dianggap sebagai komoditas ya. Seni ini akan membuat negara kita kayak Korea Selatan dengan K-pop. Betul, Hallyu Wave-nya. Jadi itu kalau nggak seni bisa bikin lapangan pekerjaan yang gede. Misalnya Gen Z nih sekarang kerja lebih suka yang sifatnya
di bidang bukan hiburan ya kesenian lah gitu ya. Jadi harus ada talent yang dikembangkan nih supaya bisa masuk ke lapangan pekerjaan yang gede ini, punya potensi. Maka mungkin ekonomi kreatif kan kementeriannya. Ya. Tapi di satu sisi kalau ngomongin hak cipta, kementeriannya kan Kemenkumham. Jadi sebetulnya kalau ngelihat pemerintah itu udah melakukan apa aja ya kita nggak bisa ngelihat cuma ke satu. Iya, karena banyak. Gitu. Satu lembaga doang nih, gitu. Nah kalau buat kami di sisi misalnya seperti Kemendikbud gitu ya dengan banyak programnya terutama Dana Indonesia yang kami soroti ya udah positif ya trennya gitu bahwa Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan kan bilang bahwa pemerintah seharusnya jadi fasilitator aja. Jadi mereka nggak banyak cawe-cawe, inisiatif masyarakat itu harus didukung dengan dana-dana publik. Nah itu kan udah tergambar. Kemenparekraf juga menurut kami udah lumayan oke dengan udah undang-undang ekrafnya jadi gitu ya. Dan fasilitasinya juga lumayan banyak walaupun tidak segencar dulu mungkin pada waktu masih Bekraf. Masih satu lembaga. Nah paling yang menjadi sorotan adalah soal hak cipta nih. Nah Kementerian Hukum dan HAM kan agak terkesan apa ya dengan konflik segitu gedenya di tengah para musisi nggak kemudian punya gebrakan yang wah gitu. Nah, jadi ketika bilang pemerintah seperti apa nih perannya sekarang buat kesenian ya macam-macam tergantung isu apa yang nanti kita mau obrolin soal itu. Belum lagi bidang seninya juga banyak ya. Banyak. Kemarin juga kita sempat bahas ya soal ternyata nggak tugas Kementerian Kemendikbud aja sama Pak Hilmar ya. Jangan lupa nonton juga di chapter sebelumnya. Promosi dikit. Nah ini mungkin tadi udah bahas upaya pemerintah. Mungkin kita lagi bahas yang rame juga nih. Masalah yang lagi rame. Apa tuh? Salah satunya AI. Sebenarnya bukan masalah ya. Isu ya mungkin. Iya isu. Ini kecerdasan buatan ini menjadi isu yang. AI kan sebenarnya mungkin ada yang bilang bisa diuntungkan, ada juga yang merasa dirugikan. Kalau dari bidang kesenian atau dari koalisi seni gimana sih tanggapannya, dirasakannya gimana? Sebetulnya kalau secara khusus kami bahas gitu ya, dipelajari lebih dalam belum nih. Walaupun memang banyak orang yang juga nanya hal yang serupa nih. AI itu seperti apa ke depan? Apakah seni bakal mati ya digantikan oleh apa? Itu pertanyaan umum banget ya buatan gitu. Ini gitu. Kalau ternyata orang bisa dengan klik jadi karya. Entah itu lagu, entah itu tulisan gitu kan. ChatGPT disuruh bikin puisi kayaknya bisa deh. Gitu ya. Atau kemudian bikin gambar gitu ya yang auto generated. Betul. Nah itu memang menjadi seakan-akan jadi momok tuh buat banyak orang. Tapi kan kita nggak bisa pungkiri bahwa yang namanya kecerdasan buatan ini tetap butuh karya manusia kan, supaya mereka bisa belajar. Karena pada ininya kan mereka dikasih makan tuh. Belajarnya dari situ karya-karya yang udah ada. Nah tinggal nanti dari karya-karya itu ya mereka bisa bikin kombinasinya terus dia jadi karya baru gitu. Nah yang menjadi soal buat AI ini adalah ketika dia digunakan secara komersil gitu. Nah kemudian siapa yang dapat? Karena kadang-kadang kan hal-hal seperti ini ketika digunakannya secara kasual gitu ya, buat kepentingan riset pribadi, untuk sekadar nyari inspirasi aja gitu, itu nggak jadi soal. Iya betul. Dia akan jadi soal ketika dia jadi hal yang sifatnya itu komersial. Betul. Jadi ladang bisnis ya. Dan ketika dia dijual, pertanyaannya kan mengalir kemana keuntungan dari situ? Apakah betul orang yang menjual karya dari si AI ini bisa kita kategorikan sebagai pencipta? Terus apa kabar tuh seni-seni yang dipakai buat belajarnya? Kemudian itu yang kadang-kadang menjadi hal apa ya, prinsipil yang belum bisa dijawab. Tapi mau nggak mau harus dijawab. Karena kita nggak akan bisa menghilangkan si AI ini kan. Betul. Nah itu yang kemudian kayaknya butuh ngobrol deh. Dan persoalan lain soal hak cipta ini di Indonesia kan nggak semua disiplin seni itu punya apa ya, kekhawatiran yang sama. Biasanya kalau hak cipta yang paling berisik tuh musik. Gitu. Kalau yang lain di Indonesia kayak nggak terlalu deh. Belum pernah dengar misalnya selain kasus penjiplakan ya. Kayak misalnya tari, seni rupa gitu. Ya, sastra mungkin ada ya, tapi kayaknya lebih ke urusan mereka dengan penerbit, film juga misalnya.
Nah jadi kelihatannya memang kalau mau ngomongin AI, kita harus ngobrol nggak cuma soal musik doang misalnya. Ya semua disiplin seni itu harus dihitung gitu. Karakteristik mereka kan juga beda-beda. Nah kalau dari koalisi seni, gimana akhirnya menciptakan AI dan juga kesenian ini bisa berjalan berdampingan gitu? Kira-kira udah kepikiran belum sih solusi gitu? Iya. Sebetulnya kan kalau dari sisi bukan penciptaan, yang namanya algoritma itu kan udah lumrah ya. Betul. Kayak misalnya YouTube, Spotify, Apple Music. Dulu kalau nggak salah, saya lupa deh, ada satu tulisan itu menyatakan bahwa kurator itu nanti apa ya kerjaannya ya. Jadi kalau di kesenian kurator itu kan yang tujuannya adalah menghitung kira-kira dari sekian banyak karya ini yang cocok jadi untuk mengkurasi. Mencocok untuk pemirsanya ini kayak apa ya. Nah, sebenarnya kalau aplikasi kayak misalnya Spotify dan kawan-kawan kan mereka sudah seperti ada kurator mesin gitu. Betul, for you. Ya, for you, benar. Wah, si Budi nih sukanya dengerin ABC, maka kayaknya untuk lagu berikutnya dia cocoknya lebih ini deh. Iya, benar. Misalnya gitu ya. Wah, si Ani sukanya nonton film ABC nih, film berikutnya yang ini aja. Jadi sehingga kesannya tuh udah ada ininya. Udah ada. Tapi ya di tingkat filosofis kadang kan ada ya orang bilang ya gimana pun nggak akan ada yang menggantikan rasanya manusia. Iya. Gitu. Iya. Apalagi seni yang ngomonginnya. Betul. Kan itu kan sangat nggak bisa terstandar ya, apa yang saya bilang bagus belum tentu orang lain bilang bagus. Betul. Gitu. Kadang ada hal yang menurut sebagian besar orang itu nggak ada, bukan karya gitu, nggak ada rasanya. Terus tiba-tiba ada satu orang bisa sangat tersentuh misalnya. Masterpiece nih gitu. Benar. Nah, hal itu mungkin yang nanti harus kita benar pilah-pilah tuh kapan AI kemudian bisa digunakan secara etis gitu ya. Dan kapan juga dia sebaiknya tuh benar-benar diregulasi. Nah, Karena kan kadang AI ini kan alat ya. Tergantung siapa kemudian yang menggunakan. Karena pada akhirnya dia kan nggak bisa memproduksi karya sendiri. Kecuali ada manusia yang menggunakan alatnya, masukin parameternya, jadi. Nah itu yang kemudian nanti harus benar-benar diatur. Nah kemudian untuk regulasinya yang tadi ya disampaikan, apakah AI ini udah akan nanti masuk ke RUU Hak Cipta atau gimana Mas? Nah kami belum tahu nih, walaupun belakangan desas-desusnya ini ya kencang ya bahwa undang-undang hak cipta tuh kayaknya udah kadaluarsa deh. Misalnya undang-undang itu kan nggak ngatur soal platform digital kayak sekarang. Mereka masih soal gimana ngomongin bajak-membajak lagu. Kan emang sekarang masih zaman gitu ya, bajakan ya. Kayaknya udah orang pakai CD sama DVD aja udah enggak gitu. Yang ada yang dibajak akunnya kan. Iya. Gitu. 10.000 seumur hidup. Filmnya sih asli. Iya, akunnya yang palsu ya. Lagunya sih asli gitu. Betul. Nah itu kan udah bergeser lah cara konsumsi orang. Mungkin 10 tahun yang lalu undang-undangnya kan 2014 ya. 10 tahun yang lalu kita masih suka tuh datang beli DVD palsu gitu kan, nonton series pakai DVD, terus nitip temen, tolong dong downloadin lagu terus di burn ke CD misalnya. Nggak tahu deh kalian masih ngalamin. Oh aku masih. Ada Stafa band. Masih ada lah gitu. Nah sekarang kayaknya kan udah berubah, sehingga kalau ketika undang-undangnya ngomongin sebagian besar soal pembajakan, kelihatannya udah nggak terlalu relevan juga. Gitu. Dan banyak terminologi yang masih, misalnya yang nggak boleh itu menyalin. Hari gini menyalin karya tuh apa tuh kan udah nggak zaman juga orang copy paste dan notan lagu misalnya segala macam. Karena polanya streaming. Nah dengan streaming ini belum diakomodir di dalam undang-undang itu, banyak orang bilang udah saatnya kita ganti nih isinya. Belum lagi kita ngomongin permasalahan lain ya. Yang undang-undang hak cipta itu sangat musik sentris. Seni lain tuh nggak terlalu diatur dengan baik gitu. Dan juga ada si AI ini. Ke depan itu mereka akan ditempatkan sebagai apa? Apakah pencipta gitu ataukah bukan? Seandainya AI ini akan diakui, bagaimana nasib pembagian royaltinya dan segala macam. Jadi kalau buat saya sih, kalau memang ke depan nih DPR yang baru akan melakukan revisi terhadap undang-undang hak cipta, mungkin ya ngobrolnya harus banyak banget tuh. Gitu. Karena di undang-undang yang lama
banyak hal yang belum terjawab. Dan seharusnya kalau kita merevisi kan momentum untuk ngebenerinnya total ya. Kalau kita ngomong undang-undang kan nggak kayak benerinnya setengah dulu deh, gitu kan nggak bisa tuh. Jadi kalau misalnya ini nanti beneran akan dibahas, ya harus total tuh. Nggak bisa sembunyi-sembunyi bikinnya. Tiba-tiba udah tinggal disahin aja, nah itu nggak bisa. Ya kan beberapa musisi juga udah masuk DPR ya. Iya kan? benar. Kita tahu gitu. Terus tadi juga mungkin hak cipta, royalti segala macam kan sebenarnya juga bentuk untuk sebagai seniman ngasilin duit ya. Iya. Nah ini kalau untuk sekarang ini sebagai seniman di bidang ekonomi kreatif, uangnya gimana sih? Udah menguntungkankah untuk seorang seniman gitu? Nah kalau seniman ya itu kan tergantung tipe-tipenya sih. Misalnya kalau misalnya ekonomi kreatif dianggap sebagai musik deh paling gampang. Iya. Musik itu selama senimannya bisa konser, Itu tuh konser. aman aja. Betul. Iya. Gitu. Kalau dia bisa konser sendiri ya. Nah yang jadi soal kan adalah ketika dia ini pencipta lagunya bukan dia yang terkenal, bukan dia yang nyanyi, bukan dia yang konser, maka dia ya nggak punya pemasukan yang cukup tuh, kecuali royaltinya dibayarnya benar. Iya. Tapi lagunya dibawain orang lain di konser. Ya, jadi sebetulnya kan kalau saat ini mungkin kalau musik konser yang paling utama Paling tuh, utama. Iya, yang paling iya. besar Betul, uangnya. betul. Sehingga keuntungan terbesar itu ya di penampil tuh. Kalau di undang-undang disebutnya pelaku pertunjukan lah, gitu. Nah, dari sisi digital misalnya di riset koalisi seni yang kemarin soal bagaimana musik itu di royaltinya secara digital masih kecil banget. Di Indonesia kan karena yang tadi banyak pakai akun bajakan, dengerin Spotify-nya yang gratisan gitu ya. Nah itu ternyata mempengaruhi royalti yang diterima musisi-musisi kita. Iya, betul. Gitu. Jadi 1000 play di sini sama 1000 play di Amerika nggak sama tuh. Betul. Beda. 1000 play di Korea Selatan misalnya beda tuh sama kita. Jadi itu satu masalah misalnya. Kalau di orang pengen jadi musisi. Film juga mungkin sama tuh. Bahkan kalau kita bukan aktornya gitu ya, bukan pemain-pemain utamanya, bukan sutradaranya, bukan script writernya, belum tentu sejahtera juga. Gitu ya. Itu kan film secara kesejahteraan juga sangat berat ya. Kru-kru tuh bisa sehari dia mungkin 2 set kali. Paginya syuting film, sore sinetron, misalnya gitu. Nah itu hal yang lumrah. Nah 2 ini aja yang kami anggap sebagai seni yang udah terindustrialisasi ya, musik sama film, belum tentu semuanya sejahtera tuh. Yang secara ekonomi kreatif tadi gede ya angkanya. Nah kita belum ngomongin yang lain, misalnya kayak sastra. Emang orang kalau jadi penulis bisa hidup dari jualan buku. Misalnya. Kan kayaknya bercandaannya nih. Jadi penulis itu cita-citanya adalah bukunya diangkat jadi film. Gitu. Nah itulah kan itu yang dianggap wah udah nih breakthrough gitu. Bukunya akhirnya diadopsi menjadi film. Nah setelah itu mungkin mereka akan terkenal buka kelas penulisan segala macam. Tari belum pernah kebayang deh. Masih jarang loh kok tari. Iya. Nah yang beneran bisa hidup ya tanpa misalnya itu dibayarin oleh satu donor atau ada perusahaan sponsornya. Ya beneran orang jualan pertunjukan tari pakai tiket. Betul. Gitu. Ya itu di luar tempat wisata gitu ya, tari tradisional. Atau misalnya teater. Kayak bisa dihitung jari deh teater Indonesia yang jualan tiket terus untung. Gitu ya, kalau nggak disokong sama sponsor misalnya. Kapan terakhir kali nonton teater bayar tiket? Aku nggak pernah nonton teater lagi. Jarang sih nonton teater. Bukan ini. Tapi sempet pengen sih waktu itu. Nah misalnya contoh gitu lah ya. Jadi bisa kebayang ya kalau kita ngomongin tadi seni secara umum, terus mereka dianggap sebagai ekonomi kreatif yang menjanjikan, ya mungkin baru musik sama film aja yang terbersit. 4 yang lain nih, sastra, tari, teater, satu lagi seni rupa, nah itu belum jadi. Biasanya commission gitu work, atau enggak ini art market. Betul. Aku sering gitu dulu. Oke, ini kemudian kalau mungkin bicara soal ekosistem sih. Kalau ekosistem di Indonesia ini sebenarnya kalau menurut Mas Hafez udah memenuhi nggak sih untuk mewujudkan itu gitu di Indonesia? Ya sebetulnya lagi-lagi ya kalau seni secara umum kita kadang tuh banyak fokus di ekosistem yang sifatnya itu nilai ekonomi.
Jadi misalnya ada si seniman sebagai produsen karya, terus ada si distributornya ini, Iya. perusahaan biasanya kan sebagai perantara, terus ada kita lah masyarakat sebagai pasarnya. 3 ini aja yang kemudian banyak diurus. Nah, ekosistem yang lain yang mendukung ini semua yang kadang lupa. Kayak misalnya ada loh peran sekolah seni untuk memastikan si senimannya ini ada terus yang bagus. Oke. Gitu. Nah, senimannya bagus, tapi kalau masyarakatnya nggak diajarin bagaimana cara mengapresiasinya kan juga nggak bisa tuh. Berarti itu jadi salah satu cara kita untuk mendukung juga ya, untuk mensupport para seniman ini sebagai warga biasa. Kayak gitu. misalnya di sekolah umum lah, kita kalau misalnya pelajaran kesenian kan lebih banyak diajarin cara main alatnya. Bukan kemudian diperkenalkan sama karyanya misalnya. Iya. Nah, itu kemudian menjadikan si anak-anak ini ketika mereka dewasa, gitu ya, bisa beli ini punya duit, bingung kan gagap apa ya karya yang sebaiknya aku beli ya. Iya. Gitu. Kapan pertama kali kita kenal seni rupa tuh yang kayak begitu tuh? Jangan-jangan pada waktu udah dewasa dari kecil nggak pernah tahu. Misalnya sastra gitu ya, yang nggak tahu sastra Indonesia tuh yang kayak apa sih? Jadi ketika misalnya kita udah lulus, punya penghasilan, punya duit, nggak beli tuh sastra Indonesia karena nggak pernah kenal dari sekolah. Nah, itu kalau dibilang ekosistem, maka 2, yang satu adalah soal pendidikan buat senimannya, yang kedua adalah yang sering banget lupa adalah pendidikan buat si pasarnya nih. Anak-anak ini walaupun sekarang SD, 20 tahun lagi kan mereka berduit tuh. Nah, itu yang kemudian jadi pertanyaan, apakah mereka akan tetap beli karya seniman Indonesia atau enggak? Yang paling nyata ya sekarang kan lagi laku banget ya semua hal yang bertemakan nostalgia 90-an. Itu kan bukti bahwa pasarnya tuh ada karena dulu pernah udah dibikin. Ketika anak-anak 90-an ini sekarang di usia produktif, punya duit, maka semua karya yang temanya 90-an tuh laku. Nah, itu yang kemudian sebetulnya bisa dibayangkan kalau pemerintah mau ngomongin ekosistem, maka anak-anak yang sekarang sekolah itulah calon pembeli masa depan kan. Nah, kalau dari sekarang nggak digarap ya 20 tahun lagi belum tentu Indonesia yang akan menikmati tuh. Ya, jadi memang ngomongin ekosistem tuh gede lah, nggak cuma soal si industrinya. Tapi juga ininya ya penikmatnya lah ya. Berarti kalau untuk sekarang nih ya, untuk orang awam seperti kita untuk mendukung atau support kesenian seperti apa sih? Paling gampang itu coba eksplorasi karya seniman lokal aja. Jadi belum tentu karyanya juga kita suka ya. Tapi seenggaknya kita explore aja dulu, siapa tahu ada yang nyangkut ya. Kalau saya pribadi gitu bukan orang yang mendukung misalnya orang yang buta kayak misalnya local pride. Pokoknya semuanya yang penting lokal gitu. Nggak mesti. Karena pada akhirnya kan kalau karya itu bagus ya dia akan bagus. Kalau karya itu ya kurang gitu misalnya, ya secara seleksi alam mungkin dia akan nggak jadi pilihan gitu. Tapi seenggaknya sebagai masyarakat Indonesia, kalau kita mau dukung seniman Indonesia, minimal noleh aja dulu. Nggak beli nggak apa-apa. Yang penting nengok. Gitulah. Nah, siapa tahu dari kita nengok itulah kita bisa mulai suka, bisa mulai mungkin kasih dukungan yang lebih kepada mereka. Gitu. Kasih kesempatan. Ya, jujur itu justru jadi pengalaman pribadi aku sih. Jadi nggak sengaja gitu ikut-ikut ngeliat-ngeliat seni, jadi malah jadi suka gitu. Padahal awalnya ya itu cuma lihat-lihat nggak suka nggak beli, malah jadi suka juga. Ternyata itu salah satu paling dasar lah ya untuk support seniman gitu. Tapi kalau melihat ini mungkin ya, lihat negara lain sih tadi udah disebut sama Mas Hafez gitu. Salah satu negara yang mungkin budayanya bisa menopang perekonomian negara terbesar itu kan adalah Korea Selatan gitu kan. Itu sebenarnya Mas Hafez punya harapan gak sih Indonesia bisa seperti itu gitu di masa depan? Ya sebenarnya kan kalau kita ngomongin khususnya kayak Korea Selatan dan Jepang lah ya, 2 negara itulah. Kalau di Asia Timur kan yang paling dominan mereka. Secara budaya kan sangat homogen sebetulnya. Mereka itu kan bisa dibilang ya nyaris monokultur gitu. Jadi ya orang Korea Selatan ya orang Korea Selatan, orang Jepang ya orang Jepang aja. Sehingga dengan modal kebudayaan yang segitu, mereka bisa hebat banget tuh menguasai budaya populer kan. Nah, banyak yang bilang Indonesia itu kan seperti apa? Raksasa tidur lah. Kombinasi kebudayaannya kan gede banget. Banyak banget kan. Karena menjadi pertanyaannya dengan modal sebesar itu kenapa kemudian kita tidak dominan? Nah, mungkin kalau dari kami melihatnya adalah sudah terlalu lama si seniman ini dibiarkan
kalau koalisi seni ya, bercandaan kami itu seniman tuh kayak ayam kampung tuh. Dibiarin hidup sendiri, dilepas gitu. Tapi kita percaya bahwa seniman-seniman Indonesia nanti kalau udah jadi pasti bagus banget. Ya, sama lah kayak ayam kampung, makan sendiri, lari-lari sendiri. Tapi kan dianggap, wah ini udah ayam terbaik nih, gitu, nggak ada yang ngalahin. Nah itu yang mungkin jadi titik lemah kita sebagai negara, bahwa seorang seniman itu harus mendanai diri dia dari kecil sendiri, entah dia itu les, gitu ya, sekolah seni dibiayai sendiri sama mereka, coba bikin karya pertama juga sendiri, memodali diri sendiri, baru sampai akhirnya mereka sukses, disitulah negara baru nengok. Hebat ya ternyata kita punya misalnya gitu. Tapi nggak tahu prosesnya dari kecilnya seperti apa gitu. Nah inkubasi itu yang mungkin kita kalah dari Korea Selatan dan Jepang misalnya. Mereka kan investasi besar sekali ya di inkubasi. Betul. Kayaknya sekolah seni di Korea Selatan jauh lebih baik daripada di sini. Kita cuma punya 7 kalau nggak salah yang gede ya. Institut Seni Indonesia itu ada 6 kalau nggak salah, sama IKJ 1. Nah, kayaknya baru-baru ini ada ISBI namanya. Total 10 lah. Cuma dibanding jumlah pulau kita aja, jumlah kota di Indonesia kan jauh banget tuh. Iya, jauh banget. Dan nggak semua orang kemudian mau sekolah ke situ karena nggak menjanjikan. Lulus dari sana jadi apa gitu. Orang tua aja kadang ragu. Iya, itu masih ada tuh akar-akar kayak gitu. Nah itu yang kemudian kan kayaknya akan sangat berbeda tuh. Kalau di sana pemerintah memang betul-betul ngasih investasi gede. Karena mereka menganggap bahwa itu beneran investasi tuh. Nah di Indonesia kadang seni ini kan masih dianggap cost ya. Beban biaya. Kalau ada satu hal yang lebih penting yang pertama kali dicoret, seni. Misalnya. Oh over budget nih, kurangin aja udah langsung. Misalnya. Atau kayak misalnya COVID kemarin, nggak boleh rame-rame segala macam, udah kesenian yang duluan dicoret, nggak boleh konser dan kawan-kawan. Nah hal kayak gitu yang mungkin membuat beda banget tuh Indonesia sama mereka. Bukan soal kita kurang talent, tapi kita kurang investasi tuh untuk menjadikan talent ini beneran breakthrough gitu. Berarti dukungan pemerintah atau negara. Nah ini pas betul. banget nih. Oh pas banget ya. Ini tanggal 21 nih. Kemarin ada apa ya tanggal 21 Oktober nih ya. Baru sehari setelah pengumuman. Kita sudah pemerintahan baru ya. Kabinet ya. Sekarang kan siapa? Fadlizon ya? Iya, oh iya benar. Pak Fadlizon dan didampingi sama Giring Ganesha. Dan kebetulan beberapa juga ada Ahmad Dhani. Terus ada siapa lagi tuh? Once ya banyak. Once, benar. Nah untuk dari Mas Hafiz sendiri, harapannya nih untuk kabinet baru mungkin. Wamennya kan udah musisi banget benar nih. Kira-kira gimana nih harapannya? Atau mungkin ada prediksi gitu. Betul. Sebetulnya kalau sebelum ini ya ada keputusan bahwa kementeriannya akan berdiri sendiri, koalisi seni sempat nerbitin tulisan lah gitu. Bahwa ada kemungkinan tuh 3 nih ceritanya, skenarionya. Yang pertama ya tetap Kemendikbud gitu kan ya. Dengan harapan kami kalau statusnya masih seperti yang dulu maka nggak ada masa transisi. Jadi program yang sudah baik tuh kayak Dana Indonesia segala macam bisa kita pastikan lanjut. Misalnya gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya pindah kantor, pilih-pilih pejabat baru. Ya pokoknya lanjut. Tinggal lanjutin. Terus yang skenario kedua kan seperti yang terjadi sekarang. Ada kementerian baru pisah tuh. Kementerian Kebudayaan sama Kementerian Ekonomi Kreatif. Nah dari satu sisi secara mudah mungkin orang bilang kalau kementeriannya khusus anggaran pasti lebih gede dong. Gitu kan. Pegawainya lebih banyak, pejabatnya lebih banyak. Sehingga fasilitas yang bisa diterima seniman juga lebih gede. Tapi kita jangan lupa bahwa Indonesia kan rajanya ego sektoral ya. Ketika kementeriannya beda rumah tuh bisa satu ke kanan satu ke kiri tuh. Dan mereka nggak ketemu di tengah. Nah itu yang kemudian ditakutkan. Dan kebetulan kan itu yang sekarang nih skenario yang itu kan kementeriannya beda tuh. Nah, yang terakhir itu kami tadinya kalaupun bikin kementerian baru digabung lah gitu. Kebudayaan dan ekonomi kreatif. Karena kami percaya sebenarnya ekonomi kreatif kan bentuk pemanfaatan kebudayaan yang paling potensial ya. Nah kalau situasinya udah kayak sekarang gitu kementeriannya sendiri-sendiri, yang bisa kami harapkan adalah hipotesisnya betul bahwa ketika kementeriannya khusus masing-masing ya anggarannya lebih besar dan mereka punya lebih baik sumber daya untuk bikin program yang lebih punya fokus gitu. Cuma yang menjadi PR adalah memastikan
apakah si kementerian-kementerian ini ego sektoralnya nggak ada, misalnya gitu. Misalnya kebudayaan sama ekonomi kreatif tuh beneran bisa jalan bareng loh. Gitu, bahwa mereka sebelum membuat satu program akan koordinasi dulu satu sama lain. Nah, karena kemarin pemerintahan yang lalu nih, itu ada hal yang lucu juga. Di Kemenparekraf itu ada satu kedeputian namanya tuh asisten deputi apa ya? Film, musik, dan animasi. Gitu. Nah di Kemendikbud ada film, musik, dan media. Jadi kan sebetulnya apa bedanya dua benda ini ya? Kenapa? Gitu. Kemudian apakah programnya akan sama? Seniman kalau misalnya mau minta pendampingan ke Kemendikbud atau ke Kemenparekraf ya pada waktu itu. Nah sekarang ketika mereka benar-benar spesifik ya, Kementerian Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, apakah hal itu juga akan terjadi? Semoga enggak ya. Dan ke depan ya program-program yang sudah baik seharusnya sih dilanjutin. Karena itu adalah hal yang paling mengkhawatirkan dari setiap kali pindah periode ya. Seperti orang bilang kalau ganti menteri pendidikan kita ganti kurikulum. Benar. Nah, gitu. Ini juga hal yang sama nih. Apakah dengan kementerian baru programnya juga ganti? Apakah dana Indonesiana masih akan ada? Waduh. Gitu. Apakah undang-undangnya masih akan terus dilanjutkan implementasinya? Nah itu kan semua masih tanda tanya betul. Hari pertama ini. Nah ya semoga dalam biasanya pemerintah baru kan 100 hari tuh. Dalam 100 hari kita bisa lihat lah tendensinya seperti apa sih pemerintahan baru. Jadi kita ini ya, jadi koalisi sini juga sambil menunggu lihat kinerjanya ya mungkin ya. Sama mungkin ya harus berusaha kenalan kali ya. Ini kan orang-orang baru semua. Baru banyak nama-nama baru juga. Belum pernah ketemu, belum pernah ini. Dirangkul lah ya. Betul. Nah, udah mungkin terakhir ya. Kita udah sampai sesi terakhir ini. Bener ya. nih. Ini terakhir harapan untuk kesenian deh di Indonesia tuh seperti apa, Mas? Yang pasti pengen banget ngelihat bahwa seniman di Indonesia itu nggak takut-takut lagi lah kalau mau bikin sesuatu. Kadang takut ini kan bisa banyak ya. Takut karyanya diserang sama orang. Ternyata menyinggung terus kemudian mereka mendapatkan ancaman. Itu takut yang pertama. Takut yang kedua, takut nggak ada yang modalin. Kan paling gampang gitu. Karyanya dianggap bagus sama diri sendiri, tapi nggak ada yang kemudian ini kayaknya nggak menjual deh. Iya nggak dibuat. Betul. Dan itu yang kayaknya nggak dimodalin itu yang lebih menakutkan daripada nggak laku kayaknya. Karena kan mereka udah dihakimi dari awal ya. Kayaknya karyamu nggak laku deh, jadi kami nggak. Ya. Nah itu yang kemudian takut yang kedua. Nah yang terakhir adalah mereka takut untuk bisa punya kepercayaan diri go internasional. Karena buat seniman Indonesia bisa keluar, yaitu ada dua potensi. Satu adalah dikecilkan di negara sendiri. Ya kayak ngapain sih? Bisa apa tuh? Kayak dulu misalnya kayak cerita Agnes Monica kan dia sebetulnya banyak yang nganggap ngapain sih gitu. Di sisi yang lain adalah kita sebagai negara yang bisa dibilang apa ya, negara berkembang lah gitu ya, menuju maju. Banyak banget kesulitan dari seniman Indonesia itu untuk bisa masuk ke pasar luar gitu. Entah kita dianggap sebagai negara yang ya pendatang baru, karena kan negara-negara besar itu kayak Amerika Serikat, Eropa, ingin melindungi senimannya juga gitu. Jadi akan punya banyak halangan tuh kalau negara nggak hadir untuk bisa bantu seniman kita. Jadi intinya ke depan seniman nggak takut lagi lah, nggak takut diserang, nggak takut nggak ada yang modalin, lebih percaya diri juga. Dan juga nggak takut dikecilin gitu kalau mereka mau buat aja karyanya ya. Jangan terlalu ini nih. Ternyata seru juga ya bahasan seni, nggak cuma dari praktek keseniannya aja ya. Complicated juga sih. Iya, ada omongan hukumnya juga. Terima kasih Mas Hafez atas waktunya, atas ilmunya juga. Semoga semua suara-suaranya yang diperjuangkan didengar demi kebaikan seniman-seniman juga. Amin. Terima kasih juga buat para penonton udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Thank you.